Ini adalah tiga mentalitas yang membuat seseorang hidupnya menjadi sengsara dan sulit banget untuk sukses. Tiga mentalitas tersebut adalah victim, persekutor, dan rescuer. Kita bahas ya satu-satu. Mentalitas victim itu berarti mentalitas seorang korban. Dia melihat dirinya sebagai korban. Sementara mentalitas persekutor adalah seseorang yang memiliki mental persekusi, yang suka mempersekusi atau menekan orang lain, memaksa orang lain. Dan yang terakhir, rescuer. Mungkin kedengarannya bagus ya, rescuer itu kan berarti penyelamat. Tapi mentalitas rescuer ini adalah orang yang berusaha untuk menyelamatkan orang lain, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Nah, kita bahas satu persatu. Mentalitas victim. Nah, di antara ketiga mentalitas ini, victim ini yang paling buruk sih. Karena tipikalnya, dia adalah orang yang menginginkan sesuatu, tapi dia nggak mau berusaha untuk mencapai hal tersebut. Yang dia lakukan apa? Nggak ada. Kecuali menyalahkan orang lain atau keadaan. Yang paling dia inginkan adalah agar orang lain itu memberikan apa yang dia impikan. Jadi dia punya keinginan, cuman dia tuh nggak mau bekerja gitu. Istilahnya orang yang pingin kopi, tapi nggak mau bikin kopi. Nggak mau nyeduh air panas, ngeraci kopi, nggak mau. Dia maunya orang lain yang bikinin kopi itu untuk dirinya. Mungkin kamu punya kenalan, entah itu teman, kerabat, atau orang lain yang kamu kenal, yang dia itu kalau diajak ngobrol selalu isinya mengeluh, 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 menyalahkan orang lain. Dan seakan-akan dia si paling korban. Dia nggak pernah salah, dia cuma jadi korban doang. Ini kesalahan orang tuanya yang bikin dia trauma. Ini kesalahan atasannya yang nggak mendukung dia. Ini kesalahan saudaranya yang mengabaikan. Ini kesalahan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, tipikal yang seperti ini adalah tipikal victim. Dan kalau kamu perhatikan, orang-orang seperti ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ingin sesuatu, tapi dia nggak mau bekerja untuk mencapai hal tersebut. Itu kenapa di antara tiga mentalitas ini yang paling buruk. Dan jangan salah, orang-orang yang punya mentalitas victim ini terkadang pandai memanipulasi orang lain. Jadi dia akan merasa si paling korban, dan orang lain yang mendengarkan keluhannya menjadi empati, dan akhirnya bekerja untuk memberikan apa yang dia inginkan. Jadi dia duduk-duduk, mengeluh sana kemari, kita yang disuruh kerja untuk memberikan apa yang dia inginkan. Jadi ini orang toksik banget. Yang kedua adalah mentalitas persekutor. Nah, persekutor ini adalah orang yang suka memaksa orang lain supaya dia mencapai apa yang dia inginkan. Ini banyak nih kita lihat di perusahaan-perusahaan ya, atasan-atasan, dan termasuk itu banyak orang tua yang seperti ini. Yang kalau dia menginginkan sesuatu, dia akan memaksa orang lain agar bekerja supaya dia mendapatkan hasil yang diinginkan. Kalau atasan, dia akan menggunakan jabatannya, entah itu untuk menekan, jadi mengancam. Kalau umpamanya nggak mencapai target, maka gaji akan dipotong, bla bla bla. Pokoknya yang digunakan selalu ancaman. Dia tuh nggak mau mendidik timnya, menumbuhkan timnya secara bertahap gitu ya. Yang dia mau adalah timnya tanpa dididik, tiba-tiba mendapatkan hasil yang dia ingin. Nah, ini tipikal persekutor. Dan terkadang orang-orang persekutor ini pinter juga loh manipulasi. Kalau dia lihat nih, oh ternyata timnya orangnya pinter-pinter nih, sulit untuk ditekan gitu. Malah bisa jadi timnya bersatu balik dia, maka yang dia lakukan adalah memanipulasi orang lain di sekitarnya dia. Dikasihlah iming-iming dan lain sebagainya yang sebetulnya itu sebagai jebakan doang. Begitu iming-imingnya itu diterima, itu sama seperti ikan yang makan umpan, tinggal ditarik aja sama dia. Tahu. Dia juga menggunakan cara mengadu domba. Jadi orang-orang persekutor tuh tahu banget kalau umpamanya dia maksa orang banyak, maka orang itu bisa jadi bersatu dan melawan balik. Jadi yang dilakukan apa? Yang dilakukan satu sama lain diadu domba. Terkadang tim itu dibilang seperti ini. Mana yang menghasilkan lebih banyak akan mendapatkan bonus. Dan yang nggak dapat sesuai dengan yang saya inginkan, maka akan dipotong gajinya. Nah, jadinya tim ini nggak kerja bareng, tapi saling sikut satu sama lain. Dan dia senang melihat itu karena orang-orang bekerja keras untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dan tentunya ini pasti nggak baik dalam jangka panjang karena akan merusak hubungan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mentalitas rescuer. Nah, ini kelihatan sebagai mentalitas yang dia paling mulia. Rescuer, seorang penyelamat. Tapi sebetulnya mentalitas rescuer ini juga beresiko, bahkan resikonya itu lebih besar di antara dua mentalitas yang lainnya. Orang-orang yang punya mentalitas rescuer ini
selalu merasa bahwa jika keadaan di sekitarnya itu tidak baik-baik saja, maka dia punya tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Dia itu tipikalnya orang yang baik ya, ingin membantu orang lain gitu. Tapi orang-orang yang tipikalnya rescuer ini adalah orang yang paling sering dimanfaatkan oleh orang lain. Karena dia tuh bahasanya polos lah. Dia pingin semua orang di sekitarnya merasa bahagia. Akhirnya kalau dia ketemu orang yang mentalitas victim, dia dimanipulasi. Dan kalau dia ketemu sama orang yang tipikalnya persekutu, dia akan ditekan, didorong untuk mencapai tujuan orang lain. Jadi orang yang rescuer adalah orang yang nggak bisa ngomong enggak sama orang lain. Dia baik banget. Dia selalu berusaha untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Dan kalau dia nggak bisa menyenangkan orang di sekitarnya, dia merasa bersalah. Dan yang terjadi apa? Orang-orang seperti ini seringan kelebihan beban. Karena dia mengambil tanggung jawab yang sebetulnya bukan menjadi tanggung jawab dari dirinya. Dia nggak punya tanggung jawab untuk membahagiakan orang-orang victim dan persekutor. Tapi tetap dia berusaha untuk melakukan hal tersebut. Yang jadinya adalah dia mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain. Dan yang terjadi setelah dia berusaha untuk membantu orang lain, kira-kira orang-orang dengan tipikal victim dan persekutor bakal ngebantu dia nggak? Enggak. Ketika dia sudah tinggal kampas, ya dibuang. Makanya kita perlu hati-hati nih. Pertama, jangan sampai tiga mentalitas itu ada pada diri kita. Coba cek lagi. Apakah setiap ketemu masalah kita menyalahkan orang lain? Menyalahkan orang tua yang tidak mendidik dengan baik, menyalahkan guru, menyalahkan teman. Kita nggak pernah menyalahkan diri kita sendiri. Kalau kita nggak pernah introspeksi diri dan mengatakan, oh iya, saya yang salah, saya harus memperbaiki hal ini. Berarti kita punya mentalitas victim. Yang kedua adalah, jika kita ketika menginginkan sesuatu, kecenderungan kita menekan orang lain, mengancam orang lain, memanipulasi orang lain, mengadu domba orang lain, maka ini adalah mentalitas persekutor. Ketika kita butuh bantuan orang lain, jangan paksa orang tersebut, jangan ancam orang tersebut. Tapi kita ngomong baik-baik, kita minta tolong baik-baik. Kita tawarkan juga, kalau kamu memberikan A, saya memberikan B. Kita negosiasi. Jadi biasakan membangun hubungan yang baik sama orang lain. Karena para persekutor ini banyak musuhnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, kalau kita melihat diri kita sebagai orang yang selalu merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan, setiap kali di kantor ada masalah kayak kita inginnya turun tangan jadi Superman. Atau di rumah ketika ada keributan kita ingin nyelesain itu semua. Dan seakan-akan semua ini adalah beban kita. Pokoknya orang lain tinggal terima hasilnya. Maka di tahap itu kita punya mentalitas rescuer. Tiga mentalitas ini nggak sehat bagi kita. Jadi cek apakah ada ketiga mentalitas ini di dalam diri kita. Kalau ada, mulai dari sekarang sisihkan. Mentalitas yang sehat adalah melihat bahwa ketika kita ingin capai satu tujuan, yang kita lakukan adalah kita mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika tujuan tersebut tidak bisa kita capai sendiri dan butuh bantuan orang lain, yang kita lakukan adalah membangun hubungan yang baik dengan orang lain supaya ada timbal balik positif di situ. Dan yang terakhir adalah ketika kita melihat keadaan itu semrawut, jangan langsung seakan-akan ini adalah tanggung jawab kita. Tapi kita perhatikan mana yang memang menjadi tanggung jawab kita, itu diselesaikan dulu. Kalau memang kita punya waktu lebih, energi lebih, baru kita bantu orang lain semampu kita. Jangan pernah kita mengambil tanggung jawab orang lain dan merasa bersalah kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu seperti ekspektasi yang dia inginkan. Karena setiap orang punya tanggung jawab untuk memperbaiki hidupnya masing-masing. Kita nggak harus memperbaiki kehidupan setiap orang. Itu, jadi cek lagi. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Dan kalau kamu ingin diskusi, tulis yuk bareng-bareng kita diskusi di kolom komen.